Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah jami'an, ada sebuah asar yang bisa kita ambil faedahnya dari Al-Hasan Al-Basri. Ketika itu beliau didatangi oleh beberapa orang yang mengadukan kepada beliau akan beberapa permasalahan. Syaka rajulun ilal Hasan al-julubah. Datang kepada Al-Hasan Al-Basri mengadukan akan kekeringan di tempatnya, tandus, kering kerontang. Faqala lahu istaghfirillah. Maka Al-Hasan Al-Basri menjawab, istighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan makna bertobat kepadanya. Wa syaka akhar ilaihil faqra. Datang orang kedua kemudian mengadukan tentang kemiskinannya atau tentang kefakiran kehidupannya, kesulitan hidup. Faqala lahu istaghfirillah. Maka Al-Hasan Al-Basri menjawab, istighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala lahu akhar, ud'ullaha ayyarzuqani walada. Datang orang ketiga kemudian mengadukan kepada beliau untuk memberikan doa kepadanya agar keluarganya diberikan keturunan karena istrinya sedang mandul. Faqala lahu istaghfirillah. Maka Al-Hasan Al-Basri menjawab, istighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa syaka ilaihi akhar. Datang lagi orang yang keempat kepada beliau, jafafa bustani, mengadukan akan kebun yang tidak berbuah, tidak ada air. Faqala lahu istaghfirillah. Maka Al-Hasan Al-Basri menjawab, istighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqulna lahu fi dzalik. Maka mereka mengatakan, kenapa engkau menjawab dengan istighfar padahal permasalahan kami semuanya berbeda-beda? Ma qultu min indi syai'an innallaha ta'ala yaqulu fi surati Nuh. Aku tidaklah menjawab dengan akalku sendiri. Tidaklah ini dari jawabanku sendiri, melainkan ini adalah jawaban Allah Subhanahu wa taala dalam surat Nuh. Kemudian Al-Hasan Al-Basri menjawab membacakan ayat Al-Qur'an dalam surat Nuh, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa ja'al lakum jannati wa ja'al lakum anhara. Maka mohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana ghaffara. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Niscaya Allah akan menurunkan hujan yang lebat dari langit. Wa yumdidkum bi amwali wa banin, akan memberikan kepada kalian anak-anak, akan memberikan kepada kalian harta, waja'alakum jannati waja'alakum anhara, dan akan mengadakan kepada kalian kebun-kebun dan sungai-sungai. Kaum muslimin rahimakumullah jami'an, setiap kita pasti memiliki permasalahan. Tidak ada orang di dunia ini tanpa masalah, semuanya memiliki masalah. Sebagaimana sebuah ungkapan mengatakan, al-baraya ahdaful balaya, manusia itu adalah sasaran daripada musibah. Atau sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Atha rahimahullahu taala, ma dumta fi hadhihi dar la tastaghrib wuqu'al aqdar. Selagi engkau hidup di dunia ini, maka jangan heran dengan datangnya kesulitan demi kesulitan, ujian demi ujian, musibah demi ujian, silih berganti. Karena hakikatnya dunia ini adalah darul ibtila. Hakikatnya dunia ini adalah tempatnya kita untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, perbanyaklah istighfar, terlebih pada saat sekarang ini. Semuanya dalam keadaan sulit. Kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah musibah, sebuah ujian yang sangat berat, yaitu dengan pandemi global, yaitu virus corona. Maka yang paling perlu kita lakukan untuk saat ini adalah banyak-banyak mengakui akan dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma nuzila bala illa bidanbin wala rufi'a bala illa bitaubah. Tidaklah turun musibah kepada seseorang melainkan disebabkan oleh dosa, dan tidaklah diangkat musibah melainkan dengan sebab taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita beristighfar dimanapun kita berada, di jalan-jalan, di pasar-pasar, di rumah-rumah. Sebagaimana nasihat dari Al-Hasan Al-Basri dalam perkataan yang lain, beliau mengatakan, aktsiru minal istighfar, perbanyaklah membaca istighfar fi buyutikum wa ala mawaidikum wa fi turuqikum wa fi aswaqikum wa fi majalisikum. Perbanyaklah istighfar, kata beliau, di rumah-rumah kalian,
wa fi ala mawaidikum, di meja-meja makan kalian, wa fi turukikum, di jalan-jalan, wa fi aswakikum, di pasar-pasar, wa fi majalisikum, di majelis-majelis manapun kamu berada, aina ma kuntum, di mana saja. Karena kita semua tidak tahu kapan ampunan Allah Subhanahu wa taala akan turun. Oleh karenanya, mudah-mudahan tips singkat ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.